Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama saya Wins. Gimana kabarnya? Sehat bosku? Seperti biasa, saya hadir menghibur kalian semua. Dan pada kesempatan ini saya akan menceritakan alur dari sebuah film yang berjudul Oke, tanpa banyak bacot, langsung saja kita masuk ke pembahasan filmnya dan selamat menonton. Film ini dimulai dengan dua orang wanita yang sedang menari di sebuah pesta pernikahan. Mereka bernama Hayong dan Maria. Tetapi karena Hayong ini mirip dengan mantan saya, jadi saya akan mengganti namanya menjadi Mary. Setelah selesai menari, Mary memberikan ucapan selamat kepada kedua mempelai yang ternyata wanita itu adalah kakak kandungnya yang bernama Haju. Sedangkan suami dari kakaknya ini adalah tokoh pengencerot kita yang bernama Wusong. Beberapa hari kemudian terlihat Mary yang baru saja datang ke kantornya dan ia disambut oleh Maria yang merupakan asisten pribadinya. Nah, di sini terlihat Mary yang telah ditunggu oleh beberapa pria. Dan faktanya ia adalah seorang psikolog yang dimana ia sangat mahir dalam menangani pasiennya, terutama menggunakan terapi hipnotis. Karena menurutnya kebanyakan dari pria saat dihipnotis akan lebih rileks dan cenderung memikirkan pengencerotan. Bangke. Kemudian saat di rumah ternyata Mary tinggal bersama dengan Haju. Dan ia selalu bertingkah manja kepada Wusong yang telah dianggapnya sebagai kakaknya sendiri. Namun Wusong berkehendak lain, ia selalu melirik perkakas Mary dan terlihat sangat ingin menggenjotnya. Di malam harinya saat mereka sedang minum bersama, Mary mengatakan jika sebenarnya ia ingin segera menikah. Akan tetapi belum menemukan pria idamannya. Dan setelah berbincang, Mary pun tertidur di pangkuan kakaknya. Lalu Haju menyuruh suaminya untuk membawa Mary ke kamarnya. Ketika sudah di dalam kamar, terlihat Wusong yang menatap tubuh Mary dan dengan muka mesumnya ia mulai mencoba untuk menyentuh perkakasnya. Namun tiba-tiba Haju memanggilnya dan membuat Wusong mengurungkan niatnya. Kemudian Haju menghampiri suaminya dan merayunya untuk melakukan pengencerotan. Mereka pun masuk ke dalam kamar dan segera melakukan penggenjotan. Akan tetapi penggenjotan ini tidak berlangsung lama dan terlihat Haju yang kurang puas dengan servis suaminya. Akibat hal ini, keesokan harinya ia memutuskan untuk pergi ke kantor adiknya dan menceritakan kejadian semalam. Di sini ia juga meminta adiknya untuk mengobati suaminya agar alat tempurnya tidak cepat mengencrot. Setelah selesai berbincang, mereka pun langsung pulang menemui Wusong. Dan di sini Mary melakukan terapi dengan cara menghipnotisnya. Di saat inilah terungkap bahwa ada seorang wanita yang selalu ia pikirkan yang ternyata adalah Mary. Mendengar hal itu, Mary sangat terkejut karena selama ini Wusong selalu memikirkan dirinya. Kemudian ia kembali ke kantornya dan memikirkan hal yang telah Wusong katakan. Singkat cerita, pada suatu hari Mary mengajak Wusong bertemu di suatu tempat. Dan di sana ia mengatakan jika telah mengetahui permasalahan yang dialami oleh Wusong, yang dimana Wusong ini selalu memikirkan dirinya sehingga membuat Wusong tidak bernafsu menggenjot istrinya. Lalu Mary juga menyarankan untuk berhenti memikirkannya dan tetap setia kepada kakaknya. Beberapa hari kemudian terlihat Haju yang kembali mendatangi Mary di kantornya dengan tujuan menanyakan perkembangan terapi suaminya. Sebab dalam beberapa kali percobaan alat tempur Wusong tidak mengalami kemajuan. Mendengar hal itu, Mary pun berusaha menghibur sang kakak dan memintanya untuk bersabar. Setelah Haju pulang, Mary menemui asistennya untuk menceritakan masalah yang dialami oleh kakaknya. Dan di sini ia mulai berpikir aneh yang dimana ia berencana menggunakan tubuhnya untuk menolong Wusong. Namun Maria berpendapat lain yang dimana menurutnya hal itu akan membuat hubungan Mary dengan kakaknya menjadi hancur. Karena sang sutradara menginginkan hal ini, jadi akhirnya Mary memutuskan untuk mengajak Wusong pergi ke suatu tempat.
Dan di tengah perjalanan, Mary menjelaskan tentang apa yang sedang terjadi kepada Wusong, yang dimana ia mengalami depresi sehingga pikirannya terperangkap dalam sebuah fantasi. Dan cara untuk menyembuhkannya adalah dengan membuat imajinasi fantasinya menjadi kenyataan. Setibanya di tempat tujuan, terlihat Mary membawa Wusong masuk ke dalam toilet, dan mereka pun langsung melakukan pengencrotan. Di dalam pengencrotan ini, mereka menggunakan mode silent. Jika tidak, ya habislah mereka digiring keliling kampung. Dan pengencrotan ini rupanya tak berakhir sampai di sini saja. Mereka juga melakukannya di kantor Mary. Bangke, ketagihan terong ya. Setelah selesai mengencrot, Wusong bertemu dengan Maria. Dan di sini Maria berkhotbah kepadanya bahwa perbuatan yang dilakukannya ini adalah sebuah dosa besar dan akan membuatnya masuk neraka. Akibat ketagihan mengencrot, keesokan harinya di kantor terlihat Mary yang termenung sambil memikirkan pisang Wusong. Dan hal ini membuatnya tak bisa fokus dalam bekerja hingga si pasien mengambil kesempatan untuk menyentuh perkakasnya. Di sore harinya, Mary dan Wusong pergi ke sebuah danau. Di sana mereka bersantai sambil ngobrol-ngobrol. Nah, di saat inilah Wusong memberinya sebuah cincin perselingkuhan. Dan di tengah kesunyian hutan, mereka pun langsung melakukan penggenjotan. Mantap! Singkat cerita, malam pun tiba. Terlihat Haju dan suaminya sedang merayakan ulang tahun Mary. Di sini Haju mengatakan jika genjotan suaminya sudah semakin oke. Akan tetapi di tengah pembicaraan ini Haju melihat adiknya terus memperhatikan suaminya. Dan hal ini membuatnya menjadi curiga. Kemudian di tengah kesunyian malam, Mary yang sedang mengambil minuman melihat Wusong. Ia pun langsung memeluknya dan mengatakan jika telah jatuh cinta kepadanya. Dan mereka pun menutup malam itu dengan penggenjotan. Mantap! Namun faktanya perselingkuhan ini rupanya telah diketahui oleh Haju yang membuatnya sangat bersedih dan memutuskan untuk pergi dari sana. Sementara itu, Mary yang baru bangun melihat kakaknya sudah tidak berada di rumah. Lalu ia menemukan sebuah surat yang bertuliskan bahwa sang kakak telah mengetahui hubungannya dengan Wusong. Dan juga terdapat sebuah foto masa kecilnya bersama dengan kakaknya. Melihat hal itu, Mary pun menangis dan menyesali perbuatannya. Kemudian ia pergi bersama Maria menemui kakaknya untuk meminta maaf atas kesalahannya dan pada akhirnya mereka berbaikan. Setelah itu Mary bersama Maria merias Haju dan mereka juga mencarikan pakaian yang cocok untuk digunakannya. Lalu saat malam tiba, Mary mengajak Wusong pergi ke sebuah pesta topeng. Dan ia juga mengatakan jika pesta itu adalah sebuah terapi untuk menyembuhkan penyakitnya. Ketika pesta telah dimulai, Wusong terlihat sangat kebingungan. Kemudian datanglah seorang wanita yang mengajaknya masuk ke dalam sebuah kamar. Tak berselang lama, mereka pun langsung melakukan penggenjotan. Mantap! Setelah selesai, Wusong pun terkejut saat mengetahui wanita itu ternyata adalah istrinya. Nah, di sini Haju mengatakan jika sang suami akan segera sembuh. Dan ini juga merupakan terapi terakhir yang direncanakan oleh adiknya. Mendengar hal itu, Wusong pun tak kuasa menahan tangisannya dan meminta maaf. Di akhir film terlihat mereka sekeluarga sedang berkumpul bersama. Mereka bergembira merayakan kehamilan Haju dan menutup film ini dengan penggenjotan yang tentunya 2 versus 1. Tamat. Ending yang mengencrotkan. Terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton video ini. See you next video dan ciao.